Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufar Hawa Nasrullah dengan NIM 087. Saya Kevin Pendapatan Tosoid dengan NIM 073. Saya Eva Dwi Astuti dengan NIM 138. Saya Justika Uni Maharani dengan NIM 186. Saya Irfan Hawas dengan NIM 273. Oke, jadi di kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus e-fishery. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi perkembangan ekosistem startup di Indonesia itu dalam satu dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Sejumlah perusahaan rintisan berhasil meraih status unicorn dalam waktu relatif singkat. Namun, pertumbuhan eksponensial tersebut tidak selalu diiringi dengan sistem tata kelola perusahaan atau yang kita tahu sebagai corporate governance yang memadai. Salah satu contoh terbaru yang menjadi sorotan publik adalah kasus dugaan manipulasi laporan keuangan oleh e-Fishery, startup aquatek asal Bandung yang sebelumnya dipuji sebagai pionir teknologi di sektor perikanan. Kasus ini mengguncang kepercayaan publik dan investor terhadap startup lokal yang sebelumnya dianggap menjanjikan. Skandal ini tidak hanya menunjukkan kelemahan pengawasan internal dan eksternal, tetapi juga membuka diskusi penting tentang transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas dalam industri startup Indonesia. Jadi e-Fishery itu sendiri apa sih? Jadi e-Fishery itu didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah, lalu berkembang pesat berkat inovasi sistem pemberi pakan otomatis berbasis Internet of Things untuk budaya ikan dan udang. Startup ini juga menawarkan akses pembiayaan, layanan digitalisasi hasil panen, hingga ekosistem kemitraan petani. Namun pada akhir 2024, audit internal dan temuan whistleblower mengungkapkan adanya dua laporan keuangan yang berbeda sejak 2018. Yang dimana satu itu menggambarkan kondisi keuangan sebenarnya, yang dimana itu mengalami kerugian, dan satu lagi yang sengaja dipalsukan untuk kepentingan presentasi kepada investor, auditor, dan institusi keuangan. Praktik ini melibatkan rekayasa data pendapatan, jumlah mitra petani, penggunaan perusahaan cangkang atau shell companies, serta manipulasi nilai aset. Jadi, boleh next. Jadi untuk hasil audit eksternal yang dirilis pada awal 2025 menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan di tahun 2024 diduga dilebih-lebihkan hingga 600 juta US dollar. Lalu yang selanjutnya ada jumlah petani mitra diklaim mencapai 400.000 orang, padahal hanya sekitar 24.000. Lalu beberapa entitas perusahaan diduga hanya fiktif dan digunakan untuk rekayasa arus transaksi. Lalu yang terakhir itu ada neraca keuangan diduga dimodifikasi dengan mengkategorikan rugi sebagai laba. Untuk tahap-tahap penyelidikan yang telah dilakukan, itu ada sudah ada 5 tahap. Yang pertama itu ada di kuartal ketiga sampai keempat dari tahun 2024 itu ada audit internal dan whistleblower. Yang selanjutnya itu ada audit forensik eksternal pada Desember 2024. Lalu pada di awal tahun 2025 ini sudah ada 3 tahap penyelidikan. Yang pertama itu ada pemberhentian dan laporan polisi, ada pemeriksaan regulator, lalu ada restrukturisasi besar. Untuk tahap-tahap penyelidikan ini sendiri nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan-rekan saya. Boleh next. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pendahuluan kasusnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kasus. Dan untuk yang pertama, yang akan dibahas adalah mengenai motif kasusnya. Untuk motif kasus efisiensi ini ada 3. Yang pertama yaitu tekanan untuk menunjukkan pertumbuhan. Untung pada pendanaan investor, Efficiari menghadapi tekanan besar untuk selalu menunjukkan pertumbuhan cepat. Nah, perusahaan itu merasa harus membentuk naratif growth yang meyakinkan, yakni cerita bahwa mereka mengalami ekspansi luar biasa dan diterima luas oleh pasar. Nah, untuk mendukung cerita tersebut, Efficiari melebih-lebihkan traksi pengguna seperti jumlah peternak aktif, penggunaan feeder, serta pertumbuhan pelanggan. Nah, narasi dan traksi ini sangat penting dalam proses penggalangan dana, yaitu pada series C dan D yang biasanya digunakan untuk ekspansi besar-besaran atau memperkuat bisnis menjelang profitabilitas.
Nah, di tahap ini investor hanya akan bersedia menyuntikkan modal bila mereka percaya bahwa startup sedang berada di jalur pertumbuhan tinggi. Oleh karena itu, Efficiary diduga memanipulasi data seperti pendapatan, laba, dan GMV atau Gross Merchandise Value agar terlihat sangat besar dan menjanjikan, meski kenyataannya jauh dari itu. Kemudian motif kasus yang selanjutnya ada menjaga valuasi unicorn. Ini pada tahun 2023, itu Efficiary mengklaim telah menjadi unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar USD. Namun klaim tersebut diduga didasarkan pada data keuangan yang dimanipulasi. Nah, jika data asli yang dilaporkan itu valuasinya kemungkinan tidak akan mencapai status unicorn dan bisa turun di bawah 300 juta US dollar. Selanjutnya untuk motif kasus yang ketiga itu mendapatkan kepercayaan publik dan lembaga. Nah, di sini dengan laporan palsu yang eh, yang menunjukkan keberhasilan dan ekspansi yang luas, mereka itu berhasil menarik berbagai mitra strategis yang sejatinya berbasis data fiktif. Next. Selanjutnya, di pembahasan kasus ini terdapat modus dan taktik manipulasi keuangan. Jadi, Efficiary ini diduga melakukan fraud akuntansi secara sistemik sejak tahun 2018. Nah, modusnya ini tidak hanya sederhana seperti salah catat atau markup kecil, tetapi terorganisir, berulang, dan bertujuan untuk menipu investor serta publik. Untuk taktiknya itu ada 5, dijelaskan di sini, yaitu yang pertama dual system atau catatan ganda, yang mana Efficiary itu memiliki dua sistem pembukuan terpisah, yaitu eksternal dan internal. Nah, untuk yang internal itu menggambarkan kondisi keuangan sebenarnya, yaitu perusahaan itu sebenarnya mengalami kerugian. Nah, yang untuk eksternalnya itu disajikan kepada investor dan pemangku kepentingan dan menunjukkan laba besar serta pertumbuhan tinggi. Nah, ini tuh melanggar prinsip transparansi dan akuntansi seperti fair presentation serta bertentangan dengan PSAK dan IFRS. Selanjutnya, ada manipulasi jumlah feeder. Feeder itu adalah perangkat milik Efficiary yang menjadi indikator utama seberapa besar bisnis mereka berkembang. Nah, di sini perusahaan mengklaim memiliki jumlah alat feeder yang lebih banyak dari kenyataan untuk menaikkan metrik kinerja seperti GMV, Gross Merchandise Value, dan Active User. Angka ini digunakan sebagai bahan promosi ke investor, padahal sebagian feeder yang dilaporkan ternyata tidak pernah aktif atau bahkan fiktif. Nah, selanjutnya ada taktik penggunaan perusahaan cangkang atau shell company, di mana di sini beberapa transaksi itu disamarkan melalui perusahaan pihak ketiga untuk menciptakan ilusi adanya transaksi bisnis. Tujuannya itu agar ada arus kas dan pendapatan semu yang sebenarnya hanya pemindahan dana internal atau transaksi kosong. Kemudian ada overstatement pendapatan dan laba. Nah, di sini Efficiary menyembunyikan kerugian dan memalsukan angka pertumbuhan untuk mempertahankan valuasi. Contoh konkretnya itu ditemukan di laporan keuangan kuartal 1 sampai 3 tahun 2024, yang mana pendapatan itu dilaporkan 4 triliun, padahal nyatanya hanya sekitar 800 atau 900 miliar. Kemudian laba bersih itu dilaporkan 261 miliar, padahal sebenarnya rugi 578 miliar. Nah, untuk taktik yang selanjutnya itu pemalsuan data dan dokumen pendukung. Nah, jadi dokumen invoice, kontrak mitra, dan laporan transaksi diduga juga dipalsukan atau dimanipulasi agar mendukung laporan keuangan yang sudah dipoles. Nah, bukti ini terungkap dari hasil audit forensik VTI Consulting yang menemukan banyak ketidaksesuaian antara dokumen keuangan dan realisasi transaksi. Next. Jadi untuk pembahasan kasus selanjutnya ada mengenai kerugian dan dampak dari kasus Efficier ini. Nah, untuk kerugian yang pertama itu ada kerugian bagi investor, yang mana dana yang telah diinvestasikan itu menjadi tidak sebanding dengan kondisi sebenarnya. Dan potensi pengembalian atau return menjadi sangat rendah atau bahkan hilang. Investor yang telah menanamkan modal dalam jumlah besar, baik pada tahap pendanaan series C maupun D, mengalami kerugian signifikan akibat turunnya nilai perusahaan setelah fakta-fakta kebohongannya terungkap. Kemudian untuk kerugian yang selanjutnya itu reputasi ekosistem startup Indonesia tercoreng. Sebab fraud ini tuh terjadi di salah satu startup paling terkenal dan paling didukung pemerintah.
Kasus ini tentu saja mencoreng citra ekosistem startup Indonesia yang selama ini dikenal dengan semangat inovasi dan pertumbuhan pesat. Kemudian untuk kerugian yang selanjutnya itu ada krisis kepemimpinan dan restrukturisasi. Nah, setelah skandalnya itu terbongkar, CEO dan beberapa eksekutif kunci mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun hal ini itu juga memicu kekosongan kepemimpinan yang memperburuk ketidakstabilan internal. Pada awal 2025, perusahaan kemudian melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan, sebagai langkah efisiensi dan pemulihan keuangan. Langkah ini menimbulkan dampak sosial dan memperburuk moral pekerja di sektor startup. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu pihak-pihak yang terlibat dan perannya di dalam kasus ini. Jadi pihak pertama yang terlibat itu ada dua, ada CEO-nya sama ada co-foundernya. Kalau CEO-nya itu si Gibran tadi, dia CEO-nya itu dianggap sebagai dalang dari semua manipulasi laporan keuangan tadi. Perannya sangat sentral dan aktif dalam manipulasi laporan keuangan. Dan dia juga mengakui secara pribadi telah menulis laporan keuangan sejak 2018 dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan menarik lebih banyak investor. Jadi tadi kan udah dijelaskan Justika tadi kalau laporan keuangannya itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Terus ada perusahaan cangkang juga dan ada juga memalsukan dokumen kayak invoice. Jadi Gibran ini dianggap sebagai dalangnya. Terus peran dari Krisna Aditya ini adalah perannya itu lebih ke dia tahu semua kecurangan yang ada di perusahaan itu, dia tahu buruknya sistemnya. Dia juga udah tahu kalau perusahaannya itu punya dua laporan keuangan internal dan eksternal tadi, tapi dia itu diam aja. Jadi meskipun perannya tidak seaktif Gibran dalam memanipulasi, pengetahuannya tentang kecurangan dan kegagalannya untuk bertindak menempatkannya di posisi yang rentan dalam tuntutan secara hukum. Next slide. Terus yang tiga orang ini ada Angga, ada TTA, ada WK inisialnya. Nah, yang tiga orang ini bawahannya dari Gibran dan Krisna tadi. Kalau Angga ini dia udah membantu Gibran itu semenjak tahun 2020. Tak lama setelah ia bergabung dengan Iversary tadi. Selanjutnya, Gibran memberinya angka pendapatan dan laba kotor bulanan yang perlu dicerminkan dalam pembukuan eksternal. Selanjutnya, dilakukan entry data yang memperlihatkan peningkatan pendapatan. Pada Januari 2022, Gibran telah mendirikan 5 perusahaan cangkang tadi untuk memfasilitasi aliran uang. Angga kemudian mengelola rekening bank dan token untuk perusahaan-perusahaan ini, sementara seorang anggota tim memproses pembayaran dari mereka. Terus yang selanjutnya itu inisialnya TTA, bergabung pada Januari 2021 untuk mengelola pembukaan internal tadi, yang mencerminkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Terus dia melaporkannya secara langsung kepada Gibran. Terus yang selanjutnya itu ada inisial WK, bergabung dengan perusahaan sebagai kepala divisi pada tahun 2021 dan melaporkan langsung kepada HR yang ditugaskan untuk membantu mengelola pembukuan eksternal. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait putusan pengadilan. Nah, di kasus ini terdapat dua yang akan saya bahas, yaitu di mana status perkara hukum dan potensi sanksi hukum. Nah, yang pertama itu ada status perkara hukum, di mana laporan kasus ini masuk ke kepolisian sejak tahun 2024. Namun, belum ada putusan pengadilan yang final atau vonis yang diumumkan. Hingga pertengahan Juni 2025 ini, kasus dugaan manipulasi laporan keuangan Evisery ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Barreskrim Polri serta Otoritas Jasa Keuangan. Aparat penegak hukum pun menyatakan bahwa gelar perkara bersama antara Barreskrim, Polda Metro Jaya, dan OJK masih berjalan untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Lalu, potensi sanksi hukum. Nah, tadi kan belum ada putusan pengadilan yang final. Nah, jika sudah ada putusan, jika tersangka ini terbukti bersalah, maka pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 508 dan 378 KUHP tentang pemalsuan laporan keuangan dan penipuan korporasi.
Selain sanksi pidana, penjara, ataupun denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, serta kemungkinan pembubaran atau likuidasi perusahaan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian ada peran akuntan atau auditor. Yang pertama itu akuntan sebagai penjaga transparansi informasi keuangan, di mana akuntan ini memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dan jujur. Dalam kasus Ferry, akuntan diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi real perusahaan, termasuk pengungkapan tentang arus kas, beban operasional, nilai aset, dan estimasi valuasinya. Kemudian kedua itu ada auditor sebagai pihak independen dan penguji kebenaran data, di mana auditor khususnya auditor eksternal memiliki peran penting sebagai pihak ketiga yang menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Dalam konteks FHRI, auditor diharapkan memberikan opini audit secara objektif yang mencerminkan tingkat keyakinan terhadap integritas laporan keuangan FHRI. Kemudian itu ketiga, pencegahan fraud dan kepatuhan terhadap regulasi, di mana akuntan dan auditor juga berperan dalam mendeteksi potensi penyimpangan akuntansi serta pelanggaran terhadap regulasi keuangan atau pajak. Mereka harus mampu mendorong akuntabilitas manajer, terutama ketika perusahaan mendapatkan pendanaan besar dalam investor lokal maupun asing. Next. Kemudian langkah yang dilakukan oleh akuntan atau auditor forensik. Yang pertama itu ada identifikasi dan investigasi kecurangan keuangan. Sebagai seorang akuntan forensik memiliki keahlian khusus dalam menyelidiki kasus-kasus keuangan yang mengandung unsur kecurigaan. Mereka menggali bukti-bukti dari dokumen akuntansi untuk menemukan aktivitas tidak wajar atau transaksi mencurigakan yang dapat merugikan perusahaan investor. Kemudian kedua itu ada pengumpulan dan analisis keuangan, di mana tugas utama auditor forensik adalah mengumpulkan berbagai informasi keuangan seperti laporan transaksi, faktur, dokumen perpajakan, hingga email internal. Informasi ini lalu diproses secara mendalam untuk menemukan celah-celah yang menunjukkan adanya penyimpangan akuntansi untuk pengkarangan hukum. Kemudian ketiga itu ada konstruksi transaksi, di mana ketika jejak transaksi tidak jelas atau sudah disamarkan, akuntansi forensik akan menyusun kembali catatan keuangan untuk melacak bagaimana uang berpindah tangan. Hal ini penting untuk mengungkap apakah dana tersebut disalahgunakan, diselewengkan, atau digunakan untuk sebagai praktek pencucian keuangan. Kemudian keempat itu pemberian pendapatan ahli, di mana akuntan forensik itu sering diminta hadir di ruang sidang sebagai saksi ahli memberikan penjelasan profesional mengenai ahli penyidikan mereka. Penjelasan ini
digunakan oleh hakim untuk menyelidiki untuk mempertimbangkan aspek hukum dari kasus keuangan yang sedang ditangani. Kemudian itu kelima ada audit investigatif, di mana ber- berbeda dengan audit biasa. Audit forensik ini lebih bersifat mendalami dan investigasi. Prosedur ini dilakukan secara sistematik untuk mendongkrak kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, konflik kepentingan yang tersembunyi dan dalam struktur keuangan perusahaan. Dan keenam itu pencegahan dan rekomendasi perbaikan, di mana tidak hanya fokus pada investigasi, akuntan forensik juga memiliki peran strategis dalam menyarahkan langkah-langkah perbaikan, misalnya dengan memperketat pengawasan internal, kemudian membentuk tim audit independen, dan menerapkan sistem pelaporan transaksi secara real time agar praktik penipuan tidak terulang lagi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di penghujung pemaparan ini saya akan memaparkan kesimpulan. Kasus advisory ini merupakan kasus praktik manipulasi laporan keuangan sejak tahun 2018 dengan penggelembungan pendapatan dan laba fiktif yang menyebabkan kerugian besar bagi investor dan merusak kepercayaan terhadap ekosistem startup Indonesia. Setelah skandal terungkap, CEO dan beberapa eksekutif mengundurkan diri, perusahaan melakukan restrukturisasi dan PHK massal. Sementara proses hukum terhadap para pelaku masih berjalan tanpa putusan pengadilan final hingga kini. Oke, sekian penjelasan dari kami mengenai kasus advisory. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman mengenai akuntansi forensik serta etika akuntansi secara profesional. Terima kasih.